Meskipun tidak ada hitungan pasti untuk jumlah tunawisma di seluruh dunia, Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum memperkirakan bahwa setidaknya 150 juta orang adalah tunawisma di seluruh dunia pada 2021. Dengan kata lain, sekitar 2% dari populasi dunia adalah tunawisma. Menurut laporan PBB, ada 1,6 miliar orang di seluruh dunia yang hidup dalam kondisi perumahan yang tidak layak, dan sekitar 15 juta orang digusur setiap tahunnya. Dari semua negara OECD, Amerika Serikat memiliki jumlah penggusuran rumah tertinggi per rumah tangga. Penyewa sebuah studi tahun 2003 oleh Departemen Ekonomi Yale menyelidiki topik ini lebih dalam, menjelaskan bagaimana penggusuran menghasilkan dampak negatif langsung terhadap perekonomian. Sayangnya, angka tunawisma terus meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan dalam satu dekade terakhir. Di beberapa wilayah seperti Timur Tengah, alasan utama tingginya angka tunawisma adalah konflik antara dua negara dan mengakibatkan kerusakan dan kehilangan infrastruktur. Selain itu, beberapa negara yang mengalami bencana alam yang menghancurkan unit-unit tempat tinggal, dan ketika masyarakat atau pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk membangun kembali, para korban menjadi tunawisma. Namun dalam kasus ini, tunawisma adalah produk sampingan dari perumahan yang tidak terjangkau. Dengan harga rumah yang meroket secara global dan orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup untuk membeli rumah, menjadi tunawisma adalah hal yang umum di beberapa negara. Organisasi Buruh Internasional atau ILO melaporkan bahwa pengangguran global tumbuh menjadi 5,2% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 lebih dari 2 juta orang akan mencari pekerjaan. Sederhananya, pengangguran global terus meningkat, yang pada gilirannya membuat orang di seluruh dunia semakin sulit untuk membeli bahan makanan, apalagi membayar sewa atau cicilan rumah. Nah, inilah data terbaru OECD melaporkan 5 negara teratas dengan gelandangan atau pengemis terbanyak di dunia di tahun 2024. Di urutan teratas adalah Nigeria, negara dengan epidemi tunawisma terburuk dengan kasus 24 juta orang saat ini menjadi tunawisma. Negara ini memiliki tingkat kemiskinan sebesar 63% dan biaya hidup terus meningkat. Tingkat kepemilikan rumah di Nigeria menurun 5% pada tahun 2023. Organisasi seperti Sheltered Hope Initiative fokus pada pengurangan tunawisma di Nigeria. Pakistan memiliki 20 juta tunawisma, termasuk anak-anak dan orang tua. Jumlah tunawisma di Pakistan meningkat karena inflasi, pengusiran dan kemiskinan. Bencana banjir tahunan di negara ini berkontribusi lebih jauh terhadap krisis, menghancurkan infrastruktur, dan membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Sekitar 40% dari populasi Pakistan tidak memiliki rumah untuk ditinggali, dan sebagian besar dari mereka berlindung di daerah yang kumuh. Meskipun pemerintah Pakistan telah meluncurkan inisiatif pembangunan hunian, namun proyek tersebut telah dihentikan sejak pandemi COVID-19. Mesir memiliki 12 juta tunawisma, terutama karena bencana perkotaan yang menyebabkan banyak orang kehilangan tempat tinggal. Sebagian besar tunawisma di Mesir tinggal di gubuk-gubuk yang mereka bangun sendiri, sementara yang lainnya tinggal di jalanan. LSM seperti Hope Village, Society, dan Plan International Egypt bekerja untuk mendukung anak-anak tunawisma. Kementerian Kesehatan dan Kependudukan juga melihat krisis tunawisma di Mesir untuk memberikan suaka dan perawatan kepada orang-orang yang mengalami tunawisma. Suriah adalah negara yang menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Memiliki populasi tunawisma lebih dari 6,5 juta orang. Penyebab utama krisis tunawisma di Suriah adalah konflik politik dan ekonomi yang tidak stabil. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di negara ini juga menjadi penyebab, dan 90% penduduknya hidup dalam kemiskinan dan bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Organisasi Nirmala seperti Action for Humanity bekerja untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang rentan di negara ini, termasuk para pengungsi dan tunawisma. Action for Humanity telah membangun sebuah kota bagi para pengungsi Suriah yang menampung sekitar 500 keluarga. Kongo juga menghadapi krisis tunawisma dengan lebih dari 5,3 juta orang saat ini mengungsi. Alasan utama tunawisma di Kongo adalah bencana alam, kurangnya sumber daya, dan konflik etnis antara kelompok militer. Sebagian besar populasi tunawisma di RD Kongo adalah para pengungsi. Organisasi seperti UNICEF, USAID, dan Amnesty International membantu dan memberikan bantuan kepada para tunawisma di negara ini.
Nah, itulah beberapa daftar negara yang memiliki tunawisma terbanyak di dunia. Nah, bagaimana menurutmu? Silahkan komentar di bawah ya.